Terima kasih kepada Ibu Haja Sofwana yang sudah memberikan motivasi Ibu ya kepada kita semuanya agar lebih semangat lagi untuk belajar dan tidak hanya di rumah tapi juga harus bisa sampai ke tempat kita belajar. Berikutnya yang kedua kita akan dengarkan motivasi dari Pak Ius Rusma. Kepada Bapak dipersilakan dan mudah-mudahan apa yang beliau berikan nanti ini ada hubungannya belajar dengan agama kita, agama Islam. Mangga Pak. Berapaan? Dadanya duduk, kalau lagi makan duduk, sanari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur wa ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila shuju fansuju yasma'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam surat Al-Azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pesan yang perlu disampaikan dalam rangka mengingatkan. Pesan-pesan ini saya kira mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarkan, tapi paling tidak ini untuk diingatkan kembali. Nah, pesan ini adalah pesan sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang keempat. Siapa namanya? Ya, sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang keempat siapa namanya? Iya, lagi-lagi Pak Haji, tapi karena sudah dapat hadiah nggak dapat hadiah lagi ya. Coba kalau yang lain jawab saya kasih hadiah lagi. Ya. Jadi Sayyidina Ali. Nah, pesan Sayyidina Ali yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, saya kira ini perlu kita segarkan kembali bahwa beliau berpesan kemudian ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim. Ya, ini mengingatkan saja ya. Yang pertama adalah dalam sebuah syair, dalam sebuah bait syair, dulu ilmuwan itu pandai membuat satu pesan tapi dalam bentuk syair ya, begitu ya. Zaman saya dulu Pak Am ada juga tuh, saya ngapalin, nggak tahu itu tercatatkan atau tidak. Mungkin zaman THT masih ada apa ya, surat-surat zaman Pam itu mungkin bukan zaman WA ya, tapi kalau surat cinta itu biasanya pakai kirim pos atau apa gitu. Ada ungkapan-ungkapan rasa itu dalam bentuk syair. Ya, begitu juga para ulama dulu membuat satu pesan itu adalah dalam bentuk syair. Syair yang ala la tanul ilma illa bisitatin. Berarti ada bisa melanjutkan enggak ini? Ada sebuah apa namanya? Pantun kalingtung kalina benang mobil berem jejeratan Tuntun menenakan benang. berarti umur kita nggak jauh kalau gitu. Emangnya saya baru 12 tahun udah Oh tua. iya baik, nggak dapet itu Pak Ahmad dapat baik. Oh iya, kalingtung kalina benang mobil berem jejeratan satu tentang benang Di surat. Ternyata udah tua kita Pak ya. Ya, ternyata saya punya teman juga. Ini Teman sama PG. kakak siapa ini? Kakak muda apa kakak? Ya, Sagir saya. Artinya syair itu penting ya. Sayyidina Ali membuat pesan kepada kita dalam menuntut ilmu ada 6. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an wajmuha bibayani. Zakain wa hirsin wa stibarin wa bilbatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Oh, cara megangnya ternyata mungkin harus begini ya. Ya, zakain. Yang pertama adalah cerdas. Siapa yang merasa dirinya tidak cerdas, acungkan tangan. Hah? Cerdas semua. Ada yang merasa tidak cerdas?
Oke, saya tanya kalau gitu. Sudah, minimal tanda cerdas itu bisa membedakan warna, betul? Oke, sekarang ini warna apa? Dan apakah ada yang pilih warna lain? Benar tidak ini? Benar. Berarti kalau orang tidak cerdas jawabannya benar apa salah? Berarti kalau tadi yang aku tidak cerdas salah. Begitu kan? Itu ciri yang paling mudah. Betul nggak? Zakain cerdas. Alhamdulillah, dan Allah sudah memberikan karunia itu kepada kita. Ya, itu cerdas. Kemudian yang kedua adalah wahirsin. Apa hirsin? Apa hirsin? Hirsin itu artinya gigi. Gigi bukan nasi yang belum jadi. Semangat. Ya. Siapa yang hari ini berangkat ke PKBM dari rumahnya ke tempat belajar tanpa ada semangat? Ada nggak? Enggak ada. Tidur nanti. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mampu melawan rasa malas, betul nggak? Lamun eta jelema sebul, lamun eta jelema keleh ku hawa sebulna, maka dia tidak akan berangkat, betul? Tapi kalau dia mampu mengalahkan rasa malas itu, maka dia berangkat, betul nggak? Walaupun bari jeng kaberangan. Yang penting dia Iya, semangat. tapi berangkat, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena paham bahwa ilmu itu penting. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sehingga dengan berbagai kesibukan urusan dapur dan urusan kasur, alhamdulillah tetap bisa berangkat. Semangat. Maka yang kedua harus semangat. Lah, begitu dikasih tahu, Pak, PKBM ada jalan-jalan, woi semangat gitu. Coba PKBM ahad depan masuk. Nah, tuh, coba lo nanya deh, Mas. Tadi Pak Ketua, Pak Am, nanti akan diadakan lagi, lebih jauh lagi. Tapi tunjukkan dong semangatnya. Semangat hadir dalam pembelajaran. Ya, hadir kita di majelis ilmu. Ya, masalah paham atau belum paham itu kita serahkan saja, betul nggak, kepada Yang Maha Kuasa. Karena namanya paham itu ya berbeda. Ya, itu udah terkait dengan kemampuan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hadir di sana. Ya. Oke, saya mau tanya nih, siapa yang setelah ini akan menjadi penggerak bagi teman-temannya untuk mengajak, ayo kita hadir ke PKBM. Siapa yang akan menjadi seperti itu? Kok ditanya dia? Siapa? Siap. Oke, siapa yang akan menjadi penggerak untuk mengajak teman-temannya yang sudah terdata dalam data Dapodi kemudian masih malas-malas? Siapa? Siapa yang menjadi penggerak? Dari niatnya saja itu sudah Allah kasih pahala walaupun belum ngelampahan. Amin. Ya, sudah nggak? Iya, emang niat bagi sanu kecil kulatnya ditanya kan, saha anu ada yang ngajak babaturan anu terdaftar di data Dapodik supaya hadir ke pembelajaran. Dijawab tulisan bagi itu daek, kok mau praktek. Nah, oke, saya tanya sekali lagi, mohon maaf Pak, nggak usah gayanya begini. Siap. Tapos datanya berapa Teti? 37. Oke. 37 hadir semua? Tahu yang terdata daftar teman-temannya yang tidak hadir itu? Ada yang tahu, ada yang enggak? Ada yang tahu siapa saya? Ada. Mau diajak nanti temennya? Oke. Begitulah mengajak. Dan jangan pernah berhenti. Begitu saja masalahnya. Sama seperti kami, betul nggak? Nih, Bu Haji Entom, hari Minggu harusnya dengan putranya beliau datang ke Duela. Begitu yang datang hanya setengah orang, kau nggak ada ya? Ada satu orang lagi, itu enggak? Ngomong, ayo mana nulain. Sama juga kami di Gunung Lawu begitu. Yang datanya ada berapa itu tuh ya? Ada 30 lebih ya. Yang datang sepertiganya. Ayo terus. Selama tidak ada pengumuman libur ya kami akan selalu hadir. Itulah namanya penggerak. Paham? Hapunten dia bahasa kula mungkin kadang sakila supaya ada arti. Oke, baik. Yang ketiga adalah siapa yang ketiga? Yang ketiga? Wastibarin sabar. Ini yang ngomong itu pesan Sayyidina Ali. Cuma masalahnya kita nggak ketemu aja. Tapi yang menyampaikan bukan Sayyidina Ali.
pesan Sayyidina Ali. Waslibarin, apa itu sabar? Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakan. Naon ari hartina sabar? Tidak lemah, tidak lesu dan tidak menyerah. Eta disebut sabar. Ieu mah karak ge aya. Jadi masalah. Laju cina, nah aja KPKB mau menang pahala, teh menuntut ilmu di dunia mau menang cina. Bisa ngomong gitu teh, ilmu mah ti Gusti Allah, ilmu nanang ge dituntut selama untuk kemaslahatan, atuh pasti menang pahalana. Lain kudu urang hadir ka masjid bae punten, paham? Euy, aya menang hadir ka majelis taklim menang pahala, ali ka hadir ka PKB mah nuntut ilmu teu menang pahala. Bisingan boga pengalaman gitu atuh aya eta. Ulang ngobrol bareng. Sarua ilmu mah. Ilmu luas. Walau kana al-bahru min dalal kalimat rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau luas. Jadi sarua maksudnya menang pahala. Gitu tah. Bubuhan anu nyampeunkeun pada nah jadi PKB mah ustaz cenah nyampeunkeun pada gitu. Jadi teu menang pahala gitu bising saya gitu. Punten ya. Ya. Berarti lamun teu kitu ngaranna akur antar kula jeung teteh. Itu kanajan sanajan karena kue orang patung gitu. Ya, jadi istibarin. Istibar tidak lemah, tidak lesu dan tidak menyerah. Bisa nggak kuis, sampai keluar di siap tidak. Nah, ada hatinya sabar. Hadiahnya uang atau bukan dengan apa? Nah, yang keempat bulgoh. Apa bulgoh? Biaya ada, biaya. Ya betul, teman-teman, bapak ibu semua tidak ada iuran dan sebagainya. Tapi ada nggak biaya yang dikeluarkan oleh bapak ibu semua, ada nggak? Apa biaya Pak? Beli buku, beli pulpen, laju beli bensin. Nanti mau minta apa kenapa? Waktu kumah, wih, lur, atuh gitu teh kami gaca gitu. Punten bang, kayak bahasa asli begini. Ya jadi ada bulgoh, beli. Ya mau beli pulpen gitu daik, beli buku gitu daik. Jangan. Ya bulgoh. Yang kelima, irsyad ustaz. Irsyad ustaz itu apa? Ya kita menghormati arahan-arahan guru, mengikuti arahan-arahan. Contoh menghormati kalau itu hal dasar ya. Hal dasar itu apa? Contoh misalnya kan dia ada WA grup ya. Kalau misalnya tidak bisa hadir atuh beja lah gitu kan. Hapunten izin dinten ayeuna kumargi kucingna tetangga innalillahi. Sal, kawartos kan? Itu adalah bagus. Itu adalah bagian daripada itu. Ieu mah teu aya beja teu aya carita ngiriman moal balik moal. Kita mah dina mobil labuan. Punten ya. Jadi minimal itu, apalagi ya kalau untuk ibu-ibu saya kira nggak usah dijelaskan lah gitu kan lebih dalam. Paling tidak kalau ada seperti itu bisa Ustaz menghormati guru, ya artinya apa? Tutup ilmuanan gitu. Sampai kepada guru itu hadir atau kudina murid lagi hadir kan gitu kan. Kalau guru itu masuk ruangan pun dan kalau dalam talim itu kan ulah kapihalan guru kurang asik ruangan itu enggak? Pernah kan mendapatkan seperti itu? Wih kapihalan guru orang di meja belajarnya atau di meja apa namanya di mejanya kita karak. Artinya kita harus lebih awal. Itu bagian dari itu, walaupun makna-maknanya. Yang terakhir adalah watuli zaman, artinya panjang waktu. Ilmu itu nggak bisa didapat dalam waktu secepat kilat. Punten Kang Deh bagi yang nyiaran ilmu pelet panjang kudu dari penguasaan tuh enggak? Gitu. Saya sapua jadi saya. Tadi masang gitu. Gitu. Maksud Abdi bahwa tulis zaman itu perlu proses. Ya. Itu udah pesan Sayyidina Ali itu. Jadi nggak ada ulama cenah meli jasa. Baik cenah lah. Ya berarti bukan di PKB Khalifah tempatnya ya kalau seperti itu. Karena kita tidak jual beli jasa. Anu yang bulan harap jadi gitu kan. Kita tidak itu. Kalaupun ada yang lain seperti itu ya monggo baik gitu ya. Tapi di PKB Khalifah ingin memberikan itu.
likulli zamanin, ada waktunya. Ya. Jadi kenapa? Karena ada aturannya. Ya, aturannya yang menerbitkan sehingga legal formalnya adalah terpenuhi. Kalau kita mau legal formalnya terpenuhi, maka kita juga harus mengikuti aturan. Aturannya adalah 3 tahun dan harus masuk data Dapodik. Bu Dewi dan kawan-kawan sekretariat bagaimana berupaya bisa memasukkan data Dapodik. Itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Ya. Ya kalau nggak pernah ngalamin ya memang nggak tahu. Tapi memasukkan data itu bukan hal yang mudah. Kurang iya, kurang itu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua sudah difasilitasi, sudah terdata, tinggal ikuti prosesnya. Sudah satu setengah tahun lagi. Oh, 2,5 tahun lagi ya. Artinya masih ada 5 semester lagi. Udah ikuti aja. Toh tidak tiap hari dan sebagainya. Ya, sama aja. Apa bedanya kita di Majelis Taklim dan di PKBM? Kalau di PKBM kurun waktu 3 tahun kita ada yang paket B berarti ada ijazah paket B, yang paket C berarti ada ijazah paket C. Manakala suatu saat ini diperlukan kita sudah punya dan legal formal, artinya sudah sah secara aturan yang ada. Ketika kita memerlukan itu kita sudah punya. Nah ini Bapak Ibu semua, jadi sekali lagi jangan sampai nanti keliru gitu memahami. Oh saya mah nanti mau ikut di sesi terakhir aja. Punten, mumpung PKBM Halifah sedang masih baik hatinya, belum ada yang dicoret, betul gak? Coba kalau kata PKBM Halifah, guys nota langsung mah coret. Emang mau protes? Bisa protes, dicoret lah. Ini masih mumpung baik hatinya. Ya. Dicoret udah nggak bisa, terus pulang main hasil atau dicoret dikeluarkan dari Dapodik. Oh, cek paham teh, harus asupkan beres sorangan, asupkan kemana aja gitu buat ngerti. Jadi sekali lagi, wayahna kita ikuti apa yang menjadi tahapan ini. Sekali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ini adalah semata-mata untuk kemajuan kita. Pertanyaan saya, ada nggak yang rugi sejak masuk PKBM Halifah? Jawab yang jujur, ada nggak yang rugi? Oke, siapa yang mau jualan rugi, ada nggak? Berarti Bapak Ibu ada nggak yang rugi masuk ke PKBM Halifah? Berarti kalau tidak rugi Bapak Ibu semua apa kalau gitu? Siapa yang mau untung? Kalau ini baik, ini menguntungkan, kenapa kita khawatir? Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi ikuti tahapan ini semua. Kenapa? Karena PKBM Halifah alhamdulillah dikomandani oleh orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang luar biasa. Bukan hanya semata-mata karena uang. Mohon maaf, yang ada di hadapan kita ini bukan karena semata-mata uang. Ya, nyaran duit macam nah bukan malah ribuan doang. Tapi bukan itu. Jadi kita sudah tepat dinahkodai oleh orang-orang yang bukan karena uang. Mohon maaf. Ya, kalau mau dijumlahkan nih, ini tiket kita masuk berapa? 25 kali sekian berapa? Sekian. Gestak lah jalan-jalan, ini dibagikan baik kurang. Itu kalau semata-mata uang. Tapi dari Bu Haji, dari para pembina kita ini coba kita adakan ini. Luar biasa tuh enggak? Jadi bersyukur. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum jadi kalau kita bersyukur akan ditambahkan lagi. Jadi kalau hari ini di taman MBS, nanti mungkin di tahun depan kita akan di taman yang lainnya. Yang penting kita semangat dan kita hadir di PKBM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau gaya bahasa saya seperti ini semata-mata ya inilah karena saya orang Banten itu baik ya teman. Mung sakit ketika ulah hatur nuhun atas perhatian Nabillahi musabil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan. PKBM Halifah. Semua bisa belajar. Yes, yes, yes. Wih.